bersama saya Nancy Atarambu NIM 1220 dari program studi Ekonomi Pembangunan. Oke, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perspektif ekonomi kelembagaan yang meliputi yang pertama itu ada asumsi utama dalam perspektif ekonomi kelembagaan, yang kedua perbedaannya dengan perspektif ekonomi utama, yang ketiga secara perkembangannya, yang keempat tiga masalah utama dalam ekonomi kelembagaan dan masing-masing teorinya. Oke, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu asumsi utama dalam perspektif ekonomi kelembagaan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kelembagaan. Kelembagaan itu adalah suatu aturan main yang berkaitan dengan nilai norma dan suatu kebiasaan dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, asumsi utama dalam perspektif ekonomi kelembagaan yaitu institusi atau lembaga itu adalah norma nilai dan aturan hukum dalam hal berorientasi pada perubahan berperan sesuai dengan konteks lokal yang diakui karena bagian dari budaya dan nilai berlaku, dan juga yang sudah terikat pada norma dan yang ikut organisasi yang berperan dalam pelaksanaan tugas yang diakui secara resmi. Perbedaan asumsi utama dengan perspektif ekonomi utama yaitu adalah asumsi utama lebih mengacu pada sebelum dasar atau prinsip yang menjadi dasar ekonomi profesional atau menekan pada prinsip kepentingan pribadi dan tidak memasukkan hubungan sosial dan struktur sosial, yang mana asumsi utama seringkali berdasarkan pada teori ekonomi yang klasik yang mengasumsikan bahwa individu atau kelompok bertindak rasional dalam memaksimalkan keuntungan mereka. Sedangkan perspektif ekonomi yang pertama adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aliran pemikiran ekonomi yang dianggap ortodoks ini diorientasikan kepatuhan terhadap keyakinan yang benar atau diterima secara khusus dalam kehidupan beragama, yang berasumsi bahwa individu itu membuat keputusan yang akan memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Selanjutnya kita masuk pada sejarah perkembangan ekonomi kelembagaan. Ilmu ekonomi kelembagaan ini lahir karena kegagalan ilmu ekonomi klasik dan neoklasik dalam menjelaskan tentang mekanisme pasar, yang mana menimbulkan ketimpangan dan dalam distribusi pendapatan kerusakan lingkungan dan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Ekonomi kelembagaan itu akan muncul karena adanya kebutuhan manusia diawali dengan adanya interaksi antar manusia dan sumber daya alam. Oleh karena itu, kelembagaan ini bersifat dinamis untuk menciptakan suatu perubahan. Dan juga kita masuk pada tiga masalah utama dalam ekonomi kelembagaan dan masing-masing teorinya. Yang pertama itu ekonomi kelembagaan yang secara garis besar mengemukakan bahwa perusahaan teknologi dalam masyarakat membawa perubahan terhadap perubahan sosial dan budaya dan juga beserta kelembagaan yang menyertai masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi kelembagaan ini lama ini menolak asumsi bahwa perilaku individu ini akan memaksimalkan kepuasannya dan bertindak secara rasional, tapi dipengaruhi oleh perbedaan sosial dan budaya yang berlaku pada saat itu. Berdasarkan dari Gustav Schroeder itu, dia adalah orang pertama yang menyadari gagasan tentang kelembagaan, dan juga Thorstein pun di mana individu adalah makhluk sosial yang akan berperilaku sesuai aturan masyarakat di sekitarnya. Dan sekarang kita masuk pada ekonomi kelembagaan baru, di mana istilah kelembagaan baru ini diciptakan oleh Oliver Wilson yang mengkolomkan ekonomi baru adalah sebagai aspek ekonomi teori berdasarkan teori Ronald H. George tahun 1910 yaitu melakukan bisnis negosiasi, di mana jenis transaksi dalam masyarakat ada dua, yaitu transaksi komoditas dan biaya transaksi. Dan yang terakhir yaitu kuasi ekonomi kelembagaan, yaitu satu aliran mazhab yang dianggap bagian dari ekonomi kelembagaan. Berdasarkan teori kuasi ekonomi kelembagaan adalah Joseph Schumpeter, yaitu mengatakan bahwa sumber jiwa kewirausahaan para pelaku ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tidak sama dengan pembangunan ekonomi. Jadi sekian video pembahasan tentang perspektif ekonomi kelembagaan. Sekian dari